A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Il-ghufur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi hidayah atau menjadi petunjuk bagi kita di dalam jalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke-155. Dan ayat ini sepaket ya hingga ayat yang ke-157. Di dalam ayat yang ke-155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kemudian disambung ayat yang ke-156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian di ayat yang ke-157-nya Allah berfirman, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan sifat sabar, di mana di ayat yang ke-155-nya Allah memastikan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan diuji. Ya, lalu kemudian bagaimana menyikapi ujian diterangkan di ayat yang ke-156-nya. Lalu kemudian apa balasan bagi orang yang bisa bersabar atas ujian Allah, disebutkan di dalam ayat yang ke-157. Apa kata Allah tentang keutamaan sifat sabar? Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami, ya, kata Allah, pasti akan menimpakan kepada kalian. Pasti akan menimpakan ujian kepada kalian, bisyai'in minal khauf, ya, dengan sedikit. Nah, jadi yang Allah berikan itu sebetulnya ujiannya enggak banyak, sedikit aja, cuman beragam, ya. Bisyai'in minal khauf itu sedikit dari rasa takut. Ya, nanti kalau dibicara takut kan macam-macam ya. Ada takut kepada makhluk, ya. Takut sama atasan, takut sama istri, takut sama suami, ya. Takut sama musuh, ya. Takut sama anak, takut sama tetangga, pokoknya takut-takut ya. Itu takut kepada makhluk, takut dengan situasi, ya.
apa contohnya, takut mati, itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut nggak bisa makan, ya, takut nggak ketemu rezeki, ya, takut nggak bisa dapat pekerjaan, semua segala rasa, takut nggak naik kelas, takut nggak lulus ujian. Pokoknya semua rasa takut itu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Walju, dan juga rasa lapar. Sedikit rasa lapar. Ya, kenapa sedikit rasa lapar? Karena pada hakikatnya rezeki itu semua makhluknya sudah dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran kan penegasannya banyak ya. Ada larangan membunuh anak-anak ya, karena takut miskin, karena Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya. Nahnu narzuquhum wa iyyahum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi jangan kemudian membunuh anak gara-gara takut nggak makan, misalnya takut lapar. Di dalam ayat lain juga Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang melata ya, di bumi ini rezekinya di tangan Allah. Jadi binatang melata yang kita anggap lemah saja rezekinya dijamin oleh Allah. Apalagi kemudian kita manusia yang disempurnakan dengan otak, ya, disempurnakan dengan fisiknya ya. Karena kalau kita perhatikan fisik manusia itu kan paling sempurna, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Jadi nggak mungkin rasanya manusia dengan kondisi seperti itu ya, nggak ketemu makan, nggak ketemu rezekinya. Tapi itu tadi ya, sebagai ujian atas fakta-fakta itu Allah nanti ya uji manusia dengan sedikit lapar. Ya telatlah makan gitu kan, nggak kebayang nih ini jam segini lah dagangan belum laris ya, ini padahal perut udah lapar pun, anak-anak di rumah nanti makan apa, itu sedikit itu. Nah, itu ujian dari Allah. Kenapa? Karena pada ujungnya Allah pengen tahu apa yang kita lakukan menghadapi ketakutan ya, atau menghadapi rasa lapar yang sedikit itu. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, dan juga kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan. Nah, kekurangan harta. Nah ini ya, itulah yang takut miskin ya. Bisnis ya, takut gak untung ya, bisnis takut gak lancar, macet ya. Nah, itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tersendat bisnisnya ya. Berkurang hartanya gara-gara misalnya kecelakaan ya, atau ya, ada eksiden kebakaran dan sebagainya, atau kalau di kampung-kampung ada istilahnya gagal panen gara-gara banjir ya, gara-gara hama ya, gara-gara cuaca dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dan juga kekurangan jiwa ya. Diuji dengan misalnya ya sudah nikah ya, tapi udah bertahun-tahun belum juga punya anak, ini juga bagian dari ujian dari Allah. Baru punya anak nanti bukan berarti yang sudah nikah lama pasti nggak akan punya anak. Nabi Ibrahim saja ya di usia 80 ya baru beliau punya anak, itu berdoanya puluhan tahun. Nah, itu kan. Jadi bagi sahabat Edrim yang mungkin sampai sekarang ya sudah nikah, dicek semuanya normal, istri normal, suami normal, tapi belum juga nih yang bikinnya punya anak, jangan putus asa dari rahmat Allah, berdoa aja terus. Insya Allah nanti ya, ada solusi, ada ujungnya. Wa naqsi minal amwal ya, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Ya, anak lagi gemes-gemesinnya, kemudian Allah panggil. Itu juga bagian dari ujian ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu siapa yang akan ditimpakan ujian itu. Ya, dan mereka, kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam ujian tadi ya.
Wasamarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan apa? Kekurangan manfaat, ya. Takut usaha yang dirintis tidak menghasilkan, nggak untung. Nah, itu kan bagian dari rasa takut, bagian dari kekurangan, ya. Atau ya kekurangan pangan, ya sama, ya. Itu bagian dari makna dari kekurangan buah-buahan. Ya, apa yang kita tanam, apa yang kita usahakan, ya, kemudian ternyata tidak menghasilkan seperti yang kita perkirakan, ya. Perasaan bisnisnya kalau dihitung-hitung nih untungnya bisa 1 miliar, tapi ternyata cuma 500 juta, di luar ekspektasi. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menyalahkan Tuhan, ya, karena nanti di ujung ayat ini disebutkan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi di balik ujian Allah Subhanahu wa taala dengan ragam yang bermacam-macam itu akan ada berita gembira yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada mereka yang bisa bersabar. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan 5 hal tadi, ya, sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan jiwa, dan sedikit kekurangan buah-buahan. 5, ya. Dengan 5 hal ujian ini, sikap yang ingin Allah lihat dari kita adalah bisa bersabar enggak kita. Bersabar dalam artian menahan diri dari terjerumus ke dalam dosa, ya, karena ujian itu. Karena ada orang yang karena diuji jadi, ya, kekurangan harta misalnya akhirnya mencuri, korupsi, ya, atau kekurangan jiwa akhirnya putus asa, itu, ya, menyalahkan Tuhan, ya. Gagal panen, apalagi macam-macam lah, ya. Nah, ada orang yang tidak sabar, tidak bisa menahan diri dari dosa, ya. Kemudian apalagi menahan diri untuk tetap istiqomah di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar, ya. Jadi menahan diri dari 2 hal itu, ya, menahan diri dari terjerumus ke dalam dosa dan menahan diri agar tetap istiqomah, menjaga diri, ya. Menahan diri kita supaya tetap istiqomah, jangan sampai kemudian, ya, karena masalah, ya, yang diujikan oleh Allah kepada kita lalu kemudian kita surut ke belakang. Nah, ini yang ingin Allah lihat. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran di ayat yang ke-142. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersabar. Jadi sabar itu merupakan syarat mutlak, ya, seseorang masuk ke dalam surga. Jadi bisa dikatakan sifat sabar itu sifat wajib bagi orang mukmin. Sehingga untuk memastikan kita termasuk dalam kelompok orang yang sabar, Allah uji dengan 5 jenis ujian tadi, ya. Kalau berhasil melewati ujian itu, maka kabar gembiranya apa? Insya Allah surga di tangan. Tiket surga sudah di tangan, ya, tinggal nunggu ajal aja lah, gitu, ya. Dan inilah yang kemudian dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada mereka, kalau bicara iman lah, ya kan, imannya para nabi ini kan luar biasa. Ya, ada orang yang mengeluh, ya Allah padahal saya ini udah baik, ya udah berusaha istiqomah, tapi kok diuji juga dengan begini-gini. Seolah-olah ujian itu diberikan kepada orang yang nggak baik, gitu. Kalau memang begitu, ya bagaimana dengan para nabi, ya? Siapa yang meragukan kebaikan para nabi? Tapi kemudian mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, beragam hal, ya, penderitaan, kesusahan. Ya, dan ujian Allah juga tidak hanya berbentuk kekurangan-kekurangan ini, ya. Nah, kelebihan-kelebihan juga bagian dari ujian dari Allah.
Ya, contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya diuji Allah dengan kelebihan harta, ya, ketinggian jabatan, kelebihan ilmu ya. Nabi Sulaiman kan ilmunya luar biasa, bisa berbicara dengan binatang, menaklukkan bangsa jin. Bisa jalan ya di atas angin ya. Ya kan bisa diperjalankan oleh angin ya, Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa. Itu kan kelebihan. Nah, kelebihan itu juga bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah berikan kita diuji dengan kekurangan, ya harus bersabar. Nah, diuji oleh Allah dengan segala kelebihan juga harus bersabar. Bagaimana bikinnya supaya kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, diterangkan di dalam ayat yang ke-156-nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka ya orang-orang yang sabar ini disebut oleh Allah, yaitu mereka yang apabila ya menimpa kepada mereka ya musibah ya, ujian-ujian yang datang kepada mereka ya, yang 5 hal tadi, qalu, lalu kemudian mereka ya refleks ya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan sekedar ucapan lisan ya, kan kalimatnya qalu, diterjemahkan mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ya pasti akan kembali kepada Allah, kepada Dia. Bukan sekedar ucapan ya, begitu dengar kabar atau kita ditimpa ujian ya, lalu kemudian refleks kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya sekedar itu ya, itu juga ya kita ucapkan sebagai reminder kepada jiwa kita, hai jiwa, nah, gitu ya, ingatlah ya, kita ini, kamu dan aku ini adalah milik Allah, dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ya, diucapkan ya sehingga kedengaran oleh kita. Tapi yang penting dari itu apa? Ini menjadi prinsip hidup kita, menjadi kesadaran batin kita ketika Allah menguji kita. Ketika datang ujian kepada kita, sesuatu yang ya, disebutnya musibah ya. Kalau musibah ini identik dengan hal-hal yang tidak enak. Maka jiwa kita sadar bahwa sesungguhnya ujian ini bagian dari kehendak Allah. Dan disadari bahwa kita adalah punya Allah, ya terserah Dia mau diapain kayak kan gitu ya. Kita ini punya Allah, kita ini kepunyaan Allah, yang menguasai kita itu Allah, maka terserah Dia, kita mau diapain ya terserah Dia. Nabi Ayub alaihissalam misalnya diuji Allah dengan penyakit, ya beliau menyadari bahwa memang dirinya bukan punya Dia ya, maksudnya dia tidak menguasai dirinya, yang menguasai dirinya Allah. Maka kemudian Nabi Ayub alaihissalam yang menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Ya, jadi jiwa sadar bahwa kita dan segala apa yang kita miliki dan segala apa yang datang kepada kita sesungguhnya bukan punya kita, tetapi punya Allah Subhanahu wa taala, milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka Dialah Allah yang punya kekuasaan dan otoritas ya tertinggi ya terhadap diri kita. Maka tidak ada kemudian celah di dalam hati kita untuk berpaling dari Allah, atau untuk menyalahkan Allah, atau untuk kemudian merasa kesal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Dia yang punya itu, misalnya ya kalau kita nih kan dipinjemin mobil ya, dengan kalimat dia lu pakai bebas dah ya, kemudian kita pakai, kita senang, kita happy dengan mobil itu. Tapi kemudian satu saat ya, setelah kita merasa happy itu, datang yang punya, yang mobilnya gua ambil deh, semua saya ambil mobilnya. Nah kalau kita menyadari bahwa ini bukan punya kita, ya tidak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih. Bahkan kita berterima kasih gitu ya, ketika barang itu diambil, terima kasih bang, udah dipinjemin mobil, alhamdulillah nih ya, kemarin gini ya. Walaupun kan setelah barang itu diambil kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Nah, tapi kita justru berterima kasih kepada yang meminjamkan, kepada yang memilikinya. Ya, dan kita tidak berani menahan kan. Kalau yang orang normal ya, kecuali orang yang stres lah gitu kan. Ya, silakan nggak apa-apa ya, logo aja ya, walaupun kita tahu ya
Setelah itu tidak ada lagi kesenangan yang bisa kita dapatkan karena barangnya diambil. Tapi itu tidak masalah ya, karena kita sadar ya bukan kita yang punya. Ya. Nah, jadi ya, itulah yang kemudian bisa menguatkan inti kekuatan kesabaran manusia. Yang pertama itu di situ, kesadaran bahwa apa yang dimilikinya, apa yang datang ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah punya Allah, maka terserah Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan ingatlah bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ujung ya dari ujian-ujian yang kita rasakan itu ya pada akhirnya semuanya akan dikembalikan kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Ya, dan kita akan mengembalikannya juga kepada Allah. Karena bukan kita yang punya. Jadi inti dari kalimat ini adalah bagaimana kemudian jiwa sadar bahwa segala sesuatu dalam diri kita adalah milik Allah dan harus dan akan kembali kepada Allah, ya bebas gitu kan. Bebas Allah itu maunya apa. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah bahwa ujung dari kehidupan kita ini pasti adalah kematian. Dan kita ya setelah mati tentu tidak akan merasakan lagi ya ujian-ujian yang Allah berikan, karena kalimatnya apa, wabasyiris sabirin, akan ada kabar gembira. Jadi ending dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita adalah kegembiraan. Jadi ketika menghadapi ujian itu ya sadari bahwa ini adalah memang kehendak Allah dan ini adalah semuanya adalah milik Allah, kita tidak punya kekuasaan apapun. Yang kedua, sadari juga bahwa ujung dari ujian ini kalau kita sikapi dengan kesabaran adalah sebuah kenikmatan. Kalau ada dulu judul film namanya, judulnya itu Sengsara Membawa Nikmat. Nah, kesengsaraan itu dijalani dan akhirnya ujung-ujung adalah kenikmatan yang besar. Nah, apa kenikmatan yang Allah janjikan di atas kesabaran kita? Buahnya disebutkan di dalam ayat yang ke-157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan ya, dari Allah Subhanahu wa taala salawat. Ya, salawat itu artinya kesejahteraan. Ya, kita kan pengen hidup sejahtera ya, di dunia aja kita berjibaku ya dengan tujuan supaya sejahtera. Nah, kalau orang yang bisa bersabar atas ujian Allah, pasti nanti akan Allah berikan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ya, misalnya kisah Nabi Ayub alaihissalam ya, buah kesabarannya kan kesejahteraan pun Allah kembalikan. Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam kesejahteraannya, istrinya ya kembali kepada beliau, anak-anaknya kemudian Allah ganti lagi dengan kan meninggal satu-satu tuh ya anak-anak Nabi Ayub itu. Lalu kemudian dengan setelah beliau sembuh, istrinya datang lagi, lalu kemudian mereka tinggal serumah lagi, ya, menjalani kehidupan lagi. Allah ganti lagi, ya. Allah lahirkan lagi keturunan-keturunan ya, anak-anak yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang tampan-tampan, cantik-cantik. Kemudian hartanya juga Allah kembalikan lagi, Allah kembalikan kemakmuran lagi. Di dunia itu, di akhirat tentu lebih lagi dari itu. Ya, di akhirat nanti Allah akan berikan surga ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, yang mereka mendapatkan kesejahteraan dan juga rahmah ya, rasa sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kan setelah Allah uji ternyata Allah tahu kita ini orang yang sabar, maka orang yang sabar itu kemudian akan mendapatkan sayangnya Tuhan. Yo, hebat nih orang ya. Padahal kesenangannya aku ambil gitu kan, tapi dia tetap ya, mau loyal ya, mau ibadah kepada aku, mau istiqomah ya, setelah yang bahasa anak mudanya, setelah apa yang aku lakukan kepadamu ternyata engkau masih tetap mencintaiku. Itu yang luar biasa ya. Padahal yang Allah berikan, yang Allah lakukan ya, apa yang Allah uji kepada kita menyakitkan, tetapi kemudian kita tetap mencintai Allah ya, dengan segala kerendahan hati kita. Ini yang istimewa ya. Wajar kalau kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang bersabar. Dan Allah katakan lagi wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan hidayah.
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhasil melewati ujian yang datang dari Allah dengan kesabaran, maka insya Allah kehidupan kita akan selalu berada dalam hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti ajal menjemput dan ujung dari hidayah itu adalah ditunjukkannya kita ke pintu gerbangnya surga. Dibimbingnya kita masuk ke dalam surganya Allah dan berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang sama-sama sabar sampai di dalam surga. Malaikat kemudian menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad-dar, keselamatan atas kalian, wahai orang-orang yang telah bersabar, Selamatlah atas kalian, atas keselamatan atas apa yang telah kalian sabari dulu. Dan itulah sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan. Surga Allah berikan kepada orang yang beriman, yang sabar. Jadi itulah sahabat Edrim yang dirahmati Allah, pembahasan 3 ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 155 hingga ayat yang ke-157. Yang mudah-mudahan kita, khusus saya Bigenji dan sahabat Edrim semuanya, termasuk ke dalam kelompok orang yang telah diakui kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, kita mati, kita sudah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sabar. Artinya apa? Segala ujian yang datang kepada kita, apapun yang kita rasakan, kita tetap bisa istiqomah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah mencintai Allah, apapun yang kita rasakan, pahit manisnya, baik buruknya, itu tidak menggoyahkan kecintaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bigenji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.